Prank bukan hal yang asing sih buat kita, apalagi di YouTube itu udah banyak banget. Dan mungkin sebelum YouTube udah ada dari zaman batu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas, aku ngelihat kucing, ngerjain kucing lain aja udah pernah. Kalau aku pertama kali kenal prank itu waktu HD3 ngebahas soal prank in fashion. Zaman-zaman tahun-tahun itulah, mungkin 2016, 2015 gitu. Menurut aku prank itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu orang kepada suatu kelompok atau satu orang, biar orang itu merasa tertipu. Yang ujung-ujungnya menjadi tontonan bagi yang menipu itu, menghibur bagi yang menipu, dan mungkin juga menghibur bagi penonton-penonton yang mungkin kalau misalnya direkam pranknya. Ya pokoknya intinya kayak practical jokes lah. Atau kayak mengelabui gitu. Prank itu bukan hal yang produktif ya, mungkin kontraproduktif. Coba bayangin Dwight dari The Office itu nggak pernah dikerjain sama Jim, dia tuh bakal seproduktif apa gitu ya. Nggak dimasukin lah staplernya ke jelly, atau nggak dicetak namanya asal-asalan, nggak tiba-tiba mejanya hilang, ternyata ada di WC, kayak gitu kan. Bayangin betapa produktifnya dia kalau nggak digituin. Contoh lain misalnya prank in fashion, ngelakuin kegiatan prank pura-pura sweet, nah, atau kayak gitulah supaya bisa dapet ciuman. Ya enak, dia mah bayar aktor buat cium-ciuman, nah kita di rumah bengong nggak ngerti kalau itu bohongan. Aku seriusan loh, temanku ada yang percaya kalau prank in fashion itu beneran dan nggak bohong. Ya balik ke intinya sih, mungkin prank itu ya emang hal yang buruk ya. Balik lagi ke contoh tadi, Jim dan Dwight itu menurut aku ya pedoman prank kita ya. Kenapa? Mungkin pertama karena itu cuman act, jadi kita bisa nonton dengan senang karena kita tahu mereka nggak kenapa-napa di situ. Kalian juga mungkin sering lihat Just for Love gitu, yang ngerjain anak-anak atau ngerjain orang tua gitu, tapi bener-bener harmless ngelakuinnya, dan ujung-ujungnya mereka ngeliat kamera tawa-tawa gitu. Kayak ya itu adalah satu hal yang menyenangkan bagi korban dan bagi pelaku, dan kita penonton juga senang lihatnya. Di satu sisi prank menjadikan Jim dan Dwight semakin dekat satu sama lain, dan mungkin kelihatan kayak saudara malah ujung-ujungnya. Tapi ya mungkin itu juga prank, cuman bisa diperlakukan ke orang-orang yang dekat dengan kita, nggak bisa ke stranger yang nggak kenal kalau pranknya itu kasar. Terbukti waktu si Jim ngerjain Andy, Andy-nya malah marah banget, kacau lah dunia pokoknya waktu itu. Kenapa sekarang aku bahas prank? Karena baru-baru ini ada YouTuber, dia itu ngeprank waria dengan ngasih beberapa bungkus makanan kotak, atau juga ada Indomie dan lain-lain kebutuhan hidup lainnya, ternyata diisi dengan batu dan sampah. Sekilas terlihat kayak harmless prank karena secara fisik mereka nggak menyakiti korban. Tapi kenapa videonya di-report dan orangnya juga di-report di Instagram, dan semua diperlakukan seperti mereka melakukan tindakan yang salah? Aku coba bahas kenapa mereka dianggap salah. Jadi prank menurut aku itu butuh 3 elemen. Elemen pertama itu prankster, orang yang ngerjain itu. Elemen kedua itu adalah act-nya, kegiatan ngerjainnya kayak gimana. Elemen ketiga itu korban. Kalau dilihat dari elemen pertama, si YouTuber ini itu ya emang udah ngupload hal-hal yang kontennya tuh aneh menurut aku, dan gak sesuai sama norma kita, rakyat Indonesia. Dan mungkin bagi sebagian orang itu lolos ya. Aku aja nganggapnya kayak bodo amat lah, konten kayak gitu mah aku anggapnya lolos gitu. Bagi sebagian orang juga bisa malah menikmati konten-konten yang mungkin semi porno kayak gitu, dan tanpa ngerasa kayak ada yang salah dengan orang ini kayak gitu. Ya aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi banyak banget orang yang nggak setuju dengan ini. Nanti kita balik lagi kenapa banyak banget yang nggak setuju, ini penting. Yang kedua itu adalah act-nya. Act yang dilakukan sama orang ini itu adalah memberi sumbangan-sumbangan gitu, tapi ternyata isinya sampah dan batu. Menurut aku ya harmless aslinya. Cuman di saat dunia yang sedang sakit begini, ekonomi yang sedang lesu, dan banyak banget orang-orang yang emang butuh makan dan butuh bantuan, ya terasa nggak punya hati aja untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang itu, kayak menipu bantuan itu ya kurang ajar. Itulah kenapa act-nya salah. Mungkin bagi sebagian orang juga bisa lolos, tapi bagi banyak orang, ya hal yang dilakukan ini ya kelewatan. Ketiga, yang penting itu juga adalah korbannya. Kalau misalnya kita ngerjain temen gitu ya, atau saudara gitu, ngerjain itu mungkin kita bisa kelewat batas sedikit, kayak naruh apa gitu di tasnya. Kayak waktu itu temenku ada yang bawa keranjang di Indomaret, ditaruh kondom ke dalamnya. Terus waktu mau bayar tuh diliatin sama mbaknya. Yang salah kayaknya mbaknya deh itu.
mbaknya di prank. Jadi pokoknya ya kalau kamu dekat itu kamu bisa ngerjain lebih jauh. Tapi karena ini tuh juga satu, dia nggak kenal sama korbannya. Kenapa dia ngerjain korbannya kayak gitu? Dua, korbannya ini adalah kaum termarginalkan. Bisa dibilang banyak orang yang nggak suka sama mereka. Di dunia ini udah terjadi ya. Di mass media kayak TV atau radio atau apa, kaum transgender ini ada tekanan. Dan kita berharap dari media sosial kita itu lebih punya sifat progresif. Jadinya kita bisa lebih maju untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif pada mereka, atau ya paling ya baiklah sama kaum-kaum yang termarginalkan kayak gitu, minoritas, terus juga transgender, pokoknya mereka semua yang membutuhkan bantuan. Dan mungkin bagi sebagian orang yang benci transgender, ya ini juga bisa lolos, kayak rasain dikerjain gitu. Tapi setelah tiga ini di-combine, pranksternya nggak benar bagi sebagian masyarakat, terus juga act-nya nggak benar bagi sebagian masyarakat, terus juga yang terakhir, korbannya itu ya nggak boleh mereka dan nggak bisa lolos bagi sebagian masyarakat juga. Tiga elemen ini dia gagal, dan menurut aku tiga elemen ini yang membuat orang dari berbagai sisi datang untuk ngeblok video mereka, dan pokoknya ya menghancurkan, intinya pengen menghancurkan karirnya mereka. Ya pokoknya apa yang mereka lakuin itu setelah dibahas tiga elemen itu nggak bener. Apalagi yang terakhir itu korbannya. Masalah korban itu parah banget. Padahal internet ini punya tempat buat underdog ya. Jadinya kayak senang kalau misalnya ngelihat ada orang yang berhasil nonjok ke atas, nggak nonjoknya ke bawah gitu. Wih, dia berani nyerang orang lebih gede daripada dia, kayak gitu. Itu tuh kita punya tempat tersendiri. Dan mungkin semua fiksi sih pakai atau semua cerita itu ya yang ada underdognya, kita semua tertarik bacanya juga. Dan ngelihat orang mukul ke bawah itu ya lebih ke arah bullying, bukan ke arah perlawanan kayak gitu. Itu mungkin dari tiga sisi yang aku anggap salah. Intinya kita bisa celebrate prank, kayak mungkin kita bisa ngeprank teman kita lagi zoom callan sama kita kerjain lah, kita bilang ada siapa tuh di belakang atau kayak gimana kayak gitu. Tapi ingat untuk ngasih closure di belakangnya sehingga kita bisa berdua ngeliat kamera sambil nunjuk-nunjuk hehehe kayak just for laugh gitu. Sincerely love, cuman kayak gitu aja sih, dan menurutku itu cukup. So aku baru belajar cara bikin ending card di YouTube ini, jadi aku pengen ngasih ending card ini ya cuman 20 detik. Kalau kalian ada saran aku harus ngebahas tentang film apa, aku lagi bingung mau bahas film apa, bisa komen di bawah. Atau kalian pengen subscribe karena kasihan ya subscribe. Oke, bye bye.